Hai, perkenalkan nama saya Boy Tarigan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendalaman Alkitab di Kejadian 1 sampai Kejadian 2 ayat 7. Silahkan baca sendiri untuk ayatnya, tetapi isinya adalah sebagai berikut. Beberapa orang yang membaca kisah ini dan memaknainya secara literal beranggapan bahwa kisah ini menjelaskan kronologi penciptaan alam semesta. Awalnya saya juga berpandangan demikian. Namun ketika saya baca dengan lebih seksama, terdapat kontradiksi atas kronologi tersebut. Jadi di ayat tersebut dijelaskan mengenai bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Sedikit catatan kaki, langit di sini adalah terjemahan dari heaven. Jadi maksudnya mungkin adalah sebuah tempat entitas ilahi, mungkin seperti itu. Jadi di situ dijelaskan pada hari ke-1, hari pertama, Allah menciptakan langit, bumi, dan terang. Lalu ada roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, seperti itu. Lalu pada hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Lalu pada hari ketiga, Allah menciptakan daratan dan tumbuhan. Pada hari keempat, Allah menciptakan benda penerang, atau di dalam bahasa lain disebut luminaries. Di sini ada beberapa hal jika kita menangkap secara cermat bahwa di awal telah ada tumbuhan, yang mana kita tahu tumbuhan tidak akan bisa tumbuh jika tidak ada cahaya matahari sebagai sumber energi penopang hidup tumbuhan. Namun di hari keempat lah Allah menciptakan benda penerang atau matahari. Lalu pada hari kelima Allah menciptakan binatang di udara dan binatang yang hidup di air. Lalu pada hari ke-6 Allah menciptakan binatang di darat dan manusia. Jadi di sini ada 6 step yang menjelaskan kronologi hari 1, 2 sampai 6 yang secara cermat kita simak ada kontradiksi. Tadi pertama, lalu kontradiksi kedua adalah bahwa adanya penyebutan terang di penciptaan hari pertama, sedangkan benda penerangnya diciptakan di hari keempat. Dan di Kejadian 2 nanti juga akan dibaca ada semacam simpang siur kalau diurutkan secara kronologis, bahwa ketika manusia sudah diciptakan Allah, lalu Allah menciptakan hewan-hewan di Taman Eden, seperti itu. Secara kronologis kok seperti ada yang lompat ya gitu. Bila dianalisis kronologi itu, ini saya sebut kronologinya tidak lurus, karena pada hari pertama tadi ada terang, tetapi benda penerangnya di hari keempat. Juga di hari ketiga itu sudah ada tumbuhan, namun benda penerangnya di hari keempat. Nah, mungkin pemahaman kita akan penciptaan ini, karena dia nyebutnya hari pertama, kedua, ketiga, itu bukan menunjukkan kronologis. Maksudnya adalah penjelasan secara topik atau figuratif. Dengan kata lain dapat disebutkan secara non-literal. Apakah itu maksudnya? Maksudnya adalah seperti ini. Ke-6 hari tersebut kita bisa memberi judul 6 Earth Days Frames. Maksudnya adalah kerangka 6 hari tersebut itu menggambarkan hal yang tidak literal ataupun memberikan makna dengan cara metafora, seperti itu. Kita tahu di zaman dahulu orang
orang zaman dahulu menceritakan suatu makna tidak secara gamblang, tetapi menceritakannya melalui perumpamaan, melalui suatu pantun, ataupun melalui suatu cerita-cerita mitos. Nah, di sini kita pakai cara tersebut. Ini disebutnya memandang secara figuratif. Jadi kalau kita pandang sebagai kerangka, bukan kronologi, artinya bisa dipecah-pecah secara mandiri, maka keseluruhan hari itu dapat dibagi menjadi dua kalau kita cermat ya. Setelah dibagi dua, maka akan terlihat kisah yang paralel satu sama lain. Contohnya, pada hari pertama, itu akan berkorelasi dengan hari keempat. Lalu pada hari kedua akan berkorelasi dengan hari kelima. Hari ketiga akan berkorelasi dengan hari keenam. 3 hari pertama tentang 4 aktivitas penciptaan berkorelasi dengan 3 hari terakhir dengan 4 aktivitas juga. Karena tadi sudah dibagi dua, di sini saya akan menyebutnya sebagai rangkaian. Ada 2 rangkaian. Rangkaian pertama adalah penciptaan massa dan ruang kosong, yang mana massa dan ruang kosong ini masih belum berkembang. Apa itu? Maksudnya adalah suatu benda ya yang bermassa, yang kosong, artinya itu akan menjadi sebuah tempat atau wadah bagi suatu hal yang akan menggarapnya atau yang akan menghidupkannya, seperti itu. Itu bisa diibaratkan sebagai wadah untuk sesuatu yang akan diisi di dalam wadah tersebut. Pada rangkaian pertama akan diciptakan wadah, seperti itu. Lalu di rangkaian kedua adalah penciptaan hal-hal yang mengembangkan dan mengisi apa yang telah diciptakan di rangkaian pertama. Kita ambil contoh, di hari pertama diciptakan langit dan bumi, yang mana langit dan bumi ini akan menjadi tempat atau akan menjadi sasaran akan benda-benda penerang untuk mengembangkan langit dan bumi tersebut, seperti itu. Dengan adanya matahari akan membuat langit dan bumi tadi berkembang dengan menjadi adanya kehidupan dan sebagainya. Begitu juga dengan hari kedua, yang mana adalah cakrawala. Cakrawala seperti kita tahu itu tempat untuk burung-burung terbang dan beberapa hewan-hewan yang memang memiliki kemampuan untuk hidup di udara, untuk terbang, seperti itu. Jadi cakrawala itu menjadi tempat untuk hewan-hewan tadi berkembang. Jadi dapat sinkronisasi di rangkaian pertama itu adalah tempatnya atau wadahnya. Di rangkaian kedua adalah pengisinya untuk membuatnya menjadi berkembang. Satu contoh lagi, di hari ketiga diciptakan tumbuhan di mana Tuhan memisahkan air dari air yang lain sehingga menjadi daratan. Di situ nanti di hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia, hewan-hewan dan manusia. Nah, kita tahu tentunya dengan mudah hewan dan manusia itu hidup di daratan, dan itu dikategorikan sebagai pengisi ke daratan itu untuk membuat daratan itu berkembang, seperti itu. Jadi intensi dari kedua rangkaian ini adalah bukan untuk menunjukkan secara kronologis sebenarnya bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, tapi sebenarnya intensinya itulah sebagai literasi dan teologi. Bagaimana Tuhan itu menciptakan keadilan ya, keutuhan gitu.
keutuhan alam semesta. Lalu di akhir Tuhan diceritakan Tuhan memberkati hari ketujuh. Tuhan beristirahat dan menjadikan itu sebagai hari Sabat, yang kita sebut hari Sabat. Nanti itu refer ke kedepannya, Tuhan akan memberikan perintah ketiga dari 10 perintahnya, yaitu mengkuduskan hari Sabat, seperti itu. Demikian pendalaman Alkitab dari Kejadian 1 sampai Kejadian 2 ayat 7. Terima kasih. Saya Boy Terigan. Ini pendalaman Alkitab. Terima kasih.